Halo halo semuanya, perkenalkan nama saya Sereda Yusmaya Jarwati, panggil saya saja Sereda. Hari ini aku mau sharing bagaimana hidup saya boleh mengalami Tuhan, dan saya mau berbagi sama teman-teman semuanya bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun kita harus melewati hal-hal dengan proses yang begitu panjang, tapi percayalah ketika kita menjalaninya hari-hari kita bersama Tuhan, itu ada kekuatan. Hari ini aku mau sharing bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya, dan juga bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saya. Sebelumnya kita mau baca dulu yuk firman Tuhan hari ini yang terdapat di Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang 34 ya, sampai selesai. Yang berbunyi demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Karena bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dan perhatikanlah bunga bagung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini aku mengambil tentang kekhawatiran, karena aku mau sharing bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupku ketika aku khawatir. Jadi teman-teman, waktu di 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi, di mana ya teman-teman pasti tahu bahwa kita menghadapi PPKM, di mana juga banyak sekali yang di PHK, banyak sekali juga yang dikurangin gajinya. Dan waktu itu saya mengalami pergumulan, di mana suami aku itu dia bekerja di suatu perusahaan, di mana perusahaan itu sudah memberikan posisi jabatan suami aku tuh bagus banget. Terus juga ya di posisi sebagai kepala head ya. Terus juga di mana suamiku juga punya gaji yang bagus banget ya. Tetapi ya saudara, karena pandemi ya, kita harus mengambil suatu keputusan. Sebenarnya suami aku tuh tidak di PHK, tetapi di mana dia memilih untuk keluarganya. Sebenarnya dia memilih keluarganya karena resiko kesehatan gitu. Karena memang waktu itu pandemi kan dilarang ya kita tuh keluar rumah atau kita datang ke kantor. Karena memang perusahaan suami saya ini kan dia pabrik ya. Jadi memang posisinya itu kan dia bertemu dengan orang banyak. Sehingga membuat kekhawatiran ya, yang pastinya kalau pulang takut membawa virus dan sebagainya. Tetapi di sini ketika ada satu hal ya, kekhawatiran saya tuh terjadi, yaitu di mana suami saya itu memutuskan, ya saya tidak bisa berbicara lebar, yang penting intinya bahwa memutuskan untuk berhenti karena memang satu hal yaitu kesehatan. Dia cinta sama keluarganya, jadi dia memilih untuk tidak bekerja melanjutkan. Tetapi saya sudah menjalani bisnis dan saya meyakini dia nggak apa-apa. Kita jalani bisnis bareng-bareng karena kebetulan juga bisnis yang aku jalani udah jalan lebih dari 5 tahun. Ketika suami saya berhenti, ya waktu itu kita berdoa, kita bergumul, kita benar-benar berserah sama Tuhan. Waktu itu suami saya juga galau banget karena dia ini setiap pekerja di kantoran gitu. Jadi dia belum punya pengalaman untuk bisnis bersama gitu. Tetapi saya meyakini bahwa kita berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai. Singkat cerita, ketika suami saya sudah resign dari pekerjaannya,
masalah baru terjadi ya, karena memang kita sedang mengambil cicilan KPR rumah ya. Baru aja berjalan berapa bulan dan suami saya itu minta berhenti ya, dan itu keputusan bersama, memang minta berhenti bekerja karena yaitu tadi pandemi tadi. Dan tahu saudara, KPR itu baru aja lolos KPR dan kita suami saya berhenti bekerja, tapi saya punya bisnis. Nah waktu itu ya saudara ya, saya benar-benar sebagai istri kadang khawatir, kadang takut ya. Dan suami saya tuh juga waktu itu dalam proses dia itu merenung, dia itu diem, dia itu benar-benar kayak stres juga karena dia belum siap menghadapi demikian. Tetapi saya sebagai istri menguatkan bahwa kita hidup itu bukan karena diri kita sendiri yang hebat, kita yang kuat, atau pekerjaan kita yang hebat, tetapi Tuhan itu menyertai kita. Dan saya bersyukur walaupun proses bersama suami kami sempat ribut karena suami ini dia stuck di mana dia itu galau terus menerus gitu ya. Tapi saya menguatkan dia, saya kasih motivasi dia, kamu harus semangat, kamu punya aku, punya anak yang harus kamu tanggung jawab, kamu harus tetap berjuang. Dan singkat cerita, saya bersama suami kami berjuang menjalani bisnis ini 5 tahun saudara kami lewati bersama. Itu kalau bukan karena Tuhan baik sama kami, Tuhan cinta sama kami tidak bisa melewati hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur 5 tahun kami bisa menjalani bersama Tuhan. Kami bisa bayar KPR tiap bulan, kami bisa makan, kami bisa bantu orang, kami bisa bantu pekerjaan Tuhan. Itu semua karena Tuhan mencintai saya. Tuhan membukakan jalan dan Tuhan memang begitu menyatakan kuasanya bahwa dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Dari situ saya melihat bahwa hidup ini saya gak boleh bergantung kepada apa yang saya lihat, tetapi saya harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan saya hidup. Sama hal dengan firman Tuhan hari ini tentang kekhawatiran. Jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita gak percaya sama Tuhan. Tetapi saya mau mengajak teman-teman, saudara, untuk mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika engkau berpikir bahwa ini kami mengambil keputusan yang salah, saudara datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang salah. Untuk itu dalam hidup ini saya mengingat 2 tahun. Kenapa saya mengingat 2 tahun yang lalu? Karena saya mau mengalami Tuhan setiap hari. Ketika saya khawatir, saya ingat sama Tuhan sudah bekerja, di mana saya harus mengalami suami saya berhenti bekerja. Itu suatu hal yang tidak mudah. Mungkin bisa suami saya mencari pekerjaan lain, tetapi karena resiko waktu itu pandemi dan juga sudah usia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Keinginan kami memang saya sebagai istri, saya bisa bersama suami. Kami punya waktu, kami bisa menjalani bisnis bersama, dan kami juga bisa beribadah bersama.